Masa depan yang sesungguhnya itu apa? Saat kita disemayamkan dalam kubur kita, begitu batang tubuh ini disemayamkan, ditidurkan, dan dihadapkan ke arah kiblat, lengkap dengan kain kafannya, lalu satu persatu manusia meninggalkan kita. Sementara kita sudah berkalang tanah, dipasang telisik, ditimbun tanah. Betul? Begitu suara terumpah pelayat terakhir ini sudah tidak lagi terdengar, maka Allah akan mengutus dua malaikatnya, yaitu yang bernama Mungkar dan Nakir. Ini real, ada dan nyata, bukan hayalan. Alam barzakh itu alam yang real. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan alam barzakh itu akan terjadi sampai kapan? Sampai Allah bangkitkan kiamat. Kita akan tetap di alam barzakh kita. Maka alam barzakh itu adalah alam masa depan kita, tapi itu masa depan yang sementara. Paham? Maka hendaknya kita memikirkan apakah kita sudah merancang dan membangun tentang alam barzakh kita, sehingga alam barzakh kita itu menjadi alam yang menyenangkan. Karena kita nggak tahu berapa lama kita akan tinggal di alam barzakh itu. Kita sibuk memikirkan, membanting tulang, memeras keringat untuk dunia ini, dengan apa itu, membanting tulang untuk menciptakan hunian yang nyaman. Hunian yang nyaman. Dan itu Islami saja. Seseorang mendambakan hunian rumah yang nyaman, yang asri, ya, di kompleks perumahan yang nyaman, yang tenang, yang asri, Islami saja. Tapi itu kan bersifat temporal, temporary, sementara. 50 tahun, 60 tahun ditinggalkan, diwarisi oleh generasi anak kita, yang boleh jadi tatkala mewarisi dia sudah tidak ingat lagi kepada kita dan nasib kita di alam barzakh itu. Kita untuk itu rela memeras keringat, membanting tulang untuk membangun sebuah rumah yang sifatnya sementara. Sementara kita tidak pernah memikirkan untuk membangun rumah masa depan yang entah berapa tahun kita akan tinggal. Boleh jadi ribuan tahun. Ribuan tahun boleh jadi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka itu ada alam barzakh. Alam barzakh itu akan terus berlangsung sampai kapan? Sampai Allah bangkitkan kiamat. Sementara kiamat gak ada yang tahu. Nabi pun gak tahu, Jibril pun gak tahu. Kalau Sayyidina Jibril gak tahu, kalau Nabi kita Muhammad gak tahu, apalagi orang yang lain. Maka jangan sok tahu, meramal-ramal kiamat tahun sekian akan terjadi. Itu sok tahu namanya. Apa mah? Kita nggak perlu terpengaruh oleh orang-orang seperti ini. Kalau Nabi saja nggak tahu, Jibril saja nggak tahu, apalagi orang lain. Ngeramal-ngeramal itu orang-orang bodoh yang sok tahu. Paham ya? Kalau umat Islam itu ngaji seperti kita ini nggak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita murahan. Nah, barzakh itu akan terus berlangsung sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai Allah bangkitkan hari kiamat. Kapan nggak tahu, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Mungkin sehari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin seabad, mungkin 10 abad, mungkin 100 abad. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas akan terus berlangsung sampai Allah bangkitkan kiamat.
dan Allah ratakan bumi ini, Allah sirnakan, Allah hancurkan bumi ini. Itulah masa depan, walaupun bersifat sementara. Sudahkah kita pikirkan? Itu yang dituntut oleh Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Setelah kubur itu apa? Ada hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan. Maka kewajiban kita untuk memikirkan saat kita dibangkitkan itu, hendaknya kita menjadi orang-orang alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun, termasuk orang-orang yang tidak akan mengalami ketakutan, kegelisahan, ya, dan kesedihan. Tenang saja. Kenapa? Karena dia sudah membekali dirinya dengan amal soleh, iman dan amal soleh. Maka karena iman dan amal solehnya itu, setelah dia dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar, yang pertama ada indikasi-indikasi kalau dia itu akan menjadi ahli surga. Apa itu? Yang pertama, dia mendapatkan buku laporan amal hariannya melalui tangan kanan. Melalui tangan kanan, bukan melalui tangan kiri. Itu sudah indikasi. Itu merupakan indikator-indikator. Allah berfirman, "Wa man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Dan siapapun orangnya yang diserahkan kepadanya kitabnya, hasil catatan dan laporan raqib dan atid melalui tangan kanannya, maka dapat dipastikan orang itu akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Sebaliknya, orang yang memperoleh kitabnya melalui tangan kiri, itu akan dihisab oleh Allah dan akan dipertanyakan oleh Allah, dan orang yang dihisab itu tidak akan pernah lolos. Sementara kalau dihisab dengan hisaban yasira, itu hanya akan dilaporkan saja, ditayangkan, diulang kembali film kehidupannya dari awal hingga akhir. Kemudian setelah orang itu sudah, waduh, nggak ada harapan buat saya masuk surga, tiba-tiba ada kejutan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wahai fulan, masuklah engkau ke dalam surgaku semata-mata karena rahmatku." Nah, untuk tanda akan hal itu adalah saat kita menerima kitab kita melalui tangan kanan. Oleh karena itu, di antara yang dianjurkan oleh para ulama tatkala kita berwudu, saat mencuci tangan kanan kita itu, apa doa yang kita selipkan? Allahumma ja'alni mimman utiya kitabahu biyaminihi. Ya Allah, jadikan hamba ini termasuk orang-orang yang akan menerima buku laporan hariannya melalui tangan kanan. Kalau nggak bisa, tidak menghafal akan teks asli dari doa ini, nggak apa-apa dengan bahasa Indonesia, dalam hati, ya Allah, jadikanlah tangan kananku ini kelak yang akan menerima bukuku, ya Allah. Tatkala mencuci tangan kiri, jangan jadikan, ya Allah, tangan kiri ini yang akan menerima buku laporanku, ya Allah. Begitu seorang manusia muslim, mukmin, muslimah, mukminah berharap akan rahmat Allah.
dan harapan itu terus dia bangkitkan dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Maka dengan demikian insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu kita akan ditimbang. Dan tatkala timbangan kita itu, timbangan amal soleh kita itu mantap, maka setelah dari timbangan itu kita akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiyah. Kalau timbangan amal solehnya itu mantap, maka telah terbayang di kedua pelupuk matanya kehidupan yang menyenangkan dalam surga Allah. Maka dia akan melewati jalan siratal mustaqim itu secepat kilat untuk sampai ke gerbang surga Allah. Dan akhirnya dia akan menjejakkan kakinya di bumi surga Allah. Itulah masa depan yang sesungguhnya, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan introspeksi diri